Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat datang di program Membaca Alkitab Setiap Hari. Sebuah program di mana saudara bisa sama-sama membaca Alkitab dengan ketaatan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan ini berlangsung setiap hari. Kita akan membaca satu hari satu pasal. Mari saudara yang mau bergabung, silahkan, kami mengundang semua saudara untuk bisa sama-sama kita belajar taat setiap hari membaca Alkitab di sini. Hari ini saudara, kabar baik bahwa kita sudah ada di akhir-akhir dari kitab pembacaan di kitab Kejadian. Hari ini kita akan melangkah di kitab Kejadian pasalnya yang ke-49. Yang sudah siap hari ini dengan Alkitab masing-masing, kita akan sama-sama baca Alkitab saudara dengan penuh semangat dan sukacita. Mari sebelum itu kita puji Tuhan dan kita berdoa mohon kekuatan Roh Kudus. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari saudara kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kami tahu bahwa Engkau adalah kasih, dan pasti kami anak-anak-Mu Kau mampukan untuk berbuah menjadi berkat, penuh kasih, saling mengasihi, saling mengampuni, seperti Kristus yang mengajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini, hari yang indah di mana Engkau kembali memanggil kami setiap pribadi untuk kembali membuka Alkitab dengan sepenuh hati kami, untuk kembali belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan,
Dan kami percaya setiap firman yang kami baca itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi itu akan mendapatkan tempat di hati kami, berbuah dan menjadi berkat. Kami tidak bisa berjalan hari ini tanpa tuntunan firman Tuhan, tuntunan Roh Kudus Tuhan. Biarlah Roh Kudus hari ini memberkati setiap kami yang membaca dan mendengar firman Tuhan. Setiap kami diubahkan, setiap kami disembuhkan, setiap kami dipulihkan, dilepaskan dari setiap kesesakan, dari setiap keterikatan. Oleh karena firman Tuhan yang luar biasa itu memulihkan setiap keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh untuk baca firman-Mu setiap hari. Dan hari ini kami bersuka cita, kami akan membuka Alkitab bersama-sama kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan, memberkati setiap kami. Dan Engkau yang menolong kami Roh Kudus. Kami bersuka cita dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara yang sudah siap dengan Alkitab saudara, hari ini kita akan teruskan pembacaan kita, di mana 2 hari lagi, hari ini dan besok, kita akan menyelesaikan kitab Kejadian saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan membaca di Kejadian pasalnya yang ke-49, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-33. Siapapun saudara yang hari ini mendengar, melihat tayangan ini, tidak ada yang kebetulan. Saudara diajak untuk dengar firman, saudara diajak untuk baca Alkitab. Mari kita mulai. Firman Tuhan berkata, perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur, dan giginya akan putih karena susu. Sebulun akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan,
seperti ular beludak di denai yang memanggut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Elohim ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Elohim yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi. Ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Begitu indah saudara. Kita sudah mendengar perkataan Yakub yang penghabisan kepada ke-12 anak-anaknya. Biarlah setiap firman yang kita dengar hari ini menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, menjadi sinar terang bagi setiap langkah-langkah yang akan kita jalani hari ini saudara. Jangan lupa besok kita akan memasuki kitab terakhir di pasal terakhir di kitab Kejadian, yaitu Kejadian 50. Setelah itu kita akan melangkah pada kitab Keluaran. Puji nama Tuhan saudara, Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan, dan kesetiaan kepada setiap kita setiap kali kita membaca firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kami mengundang saudara yang baru melihat tayangan ini. Saudara pun bisa bergabung besok hari. Puji nama Tuhan, terima kasih banyak untuk kebersamaan hari ini. Dan terima kasih kami ucapkan buat semua saudara yang sudah subscribe, like, komen, dan share video kami ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan menyertai setiap langkah kita hari ini saudara-saudara. Dan apapun berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita, biarlah berkat itu senantiasa menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berharap dan berpegang pada firman Tuhan. Kami dari Elkanah Ministry mengucapkan selamat menikmati hari yang Tuhan berikan. Selamat bekerja, berusaha dimanapun engkau Tuhan percayakan.
Biarlah engkau tetap setia dengan imanmu, dan biarlah apapun yang engkau doakan, Tuhan menjawab dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok hari saudara. Shalom Immanuel.